Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Ketemu lagi dengan Bu India setiap Sabtu di pengembangan budaya. Anak-anak sekalian, di akhir materi pengembangan budaya hari ini akan ada soal yang disampaikan sekalian terkait dengan materi-materi yang sudah disampaikan pengembangan budaya. Nilai kalian dari soal di pengembangan budaya ini akan masuk di dalam nilai sikap rapot kalian. Berikut adalah contoh pengembangan budaya di SMP 1 Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang kami sayangi, untuk kali ini pengembangan budaya SMP Negeri 1 Sukoharjo mengambil tema budaya literasi. Anak-anakku semua bisa mengikuti dengan baik dan silakan untuk budaya literasi ini senantiasa dikembangkan selalu. Kami tim pengembangan budaya SMP Negeri 1 Sukoharjo, kami sendiri Bapak Sunardi, Saya Bapak Purwanto, Saya Mulan, saya Bu Sutija. Demikian anak-anak sekalian untuk tim pengembangan budaya SMP Negeri 1 Sukoharjo. Semoga anak-anak bisa mengikuti dengan baik dan bisa membudayakan. Inilah anak-anak semua tim pengembangan budaya SMP Negeri 1 Sukoharjo. Salam literasi. Bertemu lagi dengan kami tim pengembangan budaya dari SMP Negeri 1 Sukoharjo. Perkenalkan, nama saya Rian. Nama saya Cakda Tahu. Nama saya Dimas. Saya Adrian. Saya Melvin. Saya Dova. Saya Jonathan. Selamat menyaksikan. Hey, good morning. How are you today? What can I do for you? Di sini kita akan mewawancarai tentang literasi. Literasi. Literasi di sekolah kita. Oh ya. Okay, please have a seat. Silakan duduk. In here we're gonna ask some questions. So the first question is, what do you think about English? Is it important for some people in our school? Yeah, talking about the importance of English, of course, English is very, very important because we know that English is an international language. So that if we want to connect to other people around the world, the first thing we have to be able to speak English. This is the requirement. So today we live in modern era, in the global era, in which the information has run very, very fast, and of course the source of information mostly coming from English. So if we do not be able to speak English or to master English or to understand English, we will left behind, ketinggalan. Jadi orang yang tidak menguasai bahasa Inggris nanti akan ketinggalan beberapa langkah.
kita kan hidup di globalisasi, global era, ya. So every people around the world today are connecting each other. Semua terkoneksi, ya, using this media. So in our school, of course, we teach English to our students. First, to be able to understand the text in English, or to be able to communicate, whether it is orally or written in English. So, you know that SMP 1 Sukoharjo previously belonged to RSPI, SPI, sekolah internasional, ya. But we have a lot of what is it, tool, we have a lot of media, that support in teaching, learning, especially in English. You know that our school has some hotspot, that facilitate the student to be able to use internet freely, and it enable the teacher also to use internet in their teaching, learning. And SMP 1 Sukoharjo also has many facilities, besides internet. We have also had such as magazine, Spensa. We have also had what we call website. And today, during pandemic situation, we use Schoology, we use Google Classroom, and we use YouTube and Zoom. That most of them based in English. We use them in teaching and learning. Any other question? Ada pertanyaan lain? And how to learn English easily? Oh, yeah, that's good question. How to learn English easily? It's a very good question. You know that the basic thing is that language, language like English and Indonesia is a set of habit. First, you have to keep in your mind that language is a set of habit. Jadi bahasa itu adalah kebiasaan. So if you want to be able to speak English easily, to learn English easily, of course, you must make English to be your custom. You must have English habit. Kamu harus punya kebiasaan bahasa Inggris. How, for example, at school, after you join English lesson and you have a material such as, for example, you, what class are you? 7? 8, For the first semester in class 8, you have material like getting attention, and then checking understanding, and then asking and giving opinion, and the last appreciating somebody. This material, after you learn at school, outside the class, you must practice it. For example, when you meet your friend, and your friend maybe has a new shoes, so you have learned how to appreciate someone. Bagaimana cara memuji, menghargai seseorang. Nah, kamu lihat temanmu punya sepatu baru, langsung, oh Susi, that's great shoes. Nah, this is in order to
learn English very easily. Practice and practice. Then when you meet your friend, meanwhile your friend do not pay you attention, of course you have to get your friend attention. You can say hi, you can say hello Putih, what are you doing, and this is kind of practice. Just that. After that maybe you have a blank mind, so you can say in Indonesia lagi ngopo, atau ini Jawa, tidak apa-apa. Hey Budi, what are you doing? Nah, jadi kalau dapat materi langsung dipraktekkan, nah itu namanya membiasakan, dan itu akan lebih mudah. Jadi lagi bahasa itu kebiasaan. Ya. The more you practice, the more fluency you will be. Semakin banyak praktek, semakin lancar. Itu. What else? Apalagi? Okay, thank you for your time. I'm sorry if we are disrupting your time. So we want to say thank you Hey, for your time. never mind. Thank you. I like student like you. Okay, good luck. Sir, thank you for your time. We're sorry if we're bothering you or something. And thank you for answering the question. It's really helped us. And thank you. Okay, thank you. Setelah bertemu dengan Pak Heru, kita akan bertemu dengan yang lain. Yeah? Can I help you? We want to ask some questions. Yeah? So, first question is, what are benefits of using English in this way? Well, actually, English is very important in this word, yeah? Because to communicate with other people from other country, we use English because English is the international language. When you want to master the word, it means you have to master English too. Although in our country, English is not the second language, it is still foreign language. It will not make us disappointed, or it will not make us give up to learn and learn. So English is a key to master the word. So it is very important for you as a secondary students to master English. Second question, how long you've been teaching English in this school? Well, I started teaching English in this school since 2011. I graduated from university in 2009, and in 2012 I worked here as a civil servant, but I started to teach here in 2011. That's the question. Yes. We asked, and thank you for your time. We're sorry for bothering you. No matter. Setelah ketemu dengan Memrina, kita akan bertemu dengan Pak Haryanto. Okay. Good morning. Good morning. We're gonna ask some questions. Yes, please. Do you have any time, please? Yes, I have. First question is, what do you think that English is important for us? Yes.
as we live in a global era, English is a very, very important language you must master. As you know that English is a global language. English is spoken all over the world. So, mastering English is very essential. Second question, do you think English has something that has in a good habit? Like there's like some people in our country they're actually bad and make us like something like make us think about negatively and stuff. Like how do you manage like you can get a good friends and anything? Well, mastering English, I think, have no bad effect. As of course, there are some people think that English refers to a global culture, but you know that the bad attitude is not depend on the language. Yeah, so mastering English will not lead to a bad habit. Yeah, and you know that in all language, it will show how to communicate politely. Yeah? So I suggest you, please learn English, and you will get the better future. Third question, in your opinion, how to learn English easily? Well, as language is a matter of habit, you know. Yeah. So actually, there are no difficulty for all language. So that's for English is as other language. So if you want to master some language, in this case, you want to master in English, so the first thing, you must love the language first. And the second, you must be accustomed to use the language. Yeah, because a language is a habit. If you accustomed to use the language, you will be master the language. And how to be accustomed to use the language? And we live in non-English spoken people. First, please read a lot of English book. I mean, maybe you like to read a story, yeah? English in story in English, or maybe you can learn English by listening a wonderful English song, yeah. And then, please try a lot to write down your opinion in English. And you can also watch some English movie. Yeah, that's all my question. Thank you for your time. We're sorry for bothering you. okay. You're welcome and happy learning English. Okay. Setelah berbicara dengan Pak Haryanto, kita akan berbicara dengan Nani. Good morning. What can I do for you? We want to ask some questions. Do you have any time? Oh, of course. Should we share? Okay. We want to ask some questions. Okay. So first question. Some people hate English in my class especially, or maybe entire class in our school, and some people in our country too, like Indonesia kind of hate it. Like, what do you think we can do to make English is really interesting for them? Okay. Yes, most of the students don't like English, you know. They don't like English because they found some difficulties in getting the idea, getting the meaning of the English itself. So, especially in my class, I have so many ways, I have so many methods to rise up, to improve about their vocabulary. Of course,
vocabulary here plays the important role in learning English. So, according to me, it depends on the teacher how to manage the class so that the class will have a fun learning, not boring learning, and all the students can enjoy it. Especially for me, I have so many ways in to develop the students' comprehension in vocabulary. For example, I don't have any difficult ways, but for example, I call it the word tree, pohon kata. Means that from the word tree we can collect so many words. For example, the tree itself, you know, the tree, there are so many parts of a tree. For example, the stem. Yeah, the stem means in the stem there are so many parts, just like branches, leaf, and then there is a butterfly who flies in the leaves, and then there is a caterpillar. Then the student have to list the word. Whatever the stem they can list it in Indonesia, and then get the dictionary to help them to find meaning in English. And in your opinion, how did you learn English easily for students? Learning English easily, there are some things are easy, I think, but the important things, not the easy ways, but the fun ways to enjoy how to learn English. It is very essential. The first time I came to the class, when I found a new class, I will motivate the student that English is not as difficult as they thought. English is very easy. English is very fun. So by my motivation, I will lead the class into the class with singing, the class with drama, the class with a good conversation, the class with the older class. They cannot just stay in the class for learning. Maybe I will lead them in the basket court under the shady tree. Then we learn together so that the student will feel refreshed, not depressed, but will feel fresh in learning English. The important role, the important key over here is that how to motivate the student that English is not as difficult as they imagine first. That's all? I think I have one more question to be honest. So the third question, there are some people who doesn't know English, right? Yeah. And they're like making act like they know English, and then they are like making a sentence but like the grammar is wrong and anything. Like, do you think it's gonna be really bad if they keep doing that and don't want to learn? Okay. Most of the students have they're frightened and making the mistake. But if they don't try to speak up, how? It doesn't matter if the first time they make some mistake, they can consult the teacher. For example, when I made the play in drama, they play an important drama in the classes, like in narrative class, they play drama. Whatever it is time, I ask them to make a scenario. They make a draft, and then they consult to me, I correct it, and then I give them, and then they make what we call revision. Then they give it back to me. By doing this, automatically they will learn, oh, I make a mistake of this sentence, so the correct one is just like this. So it is the role of teacher. The role of teacher is very big and important, how to manage the class, so that the student don't have any frightened feeling in speaking English. That's all the questions. Thank you for your time. Okay, thank you so much. You're always so nice. Thank you. Okay, see you. Hai teman-teman, kali ini kita akan mewawancarai guru bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Sukoharjo. Budaya kebiasaan. Jadi membiasakan anak supaya membudaya, misalnya membaca, menulis,
gitu. Iya, Bu. Atau mungkin literasi budaya juga ada, Ya. gitu. Terus nek membaca itu misalnya anak-anak diminta untuk membaca misalnya mengenai diri itu cerpen, terus novel, kemudian anak disuruh buat rangkuman. Lah ngono kuwi budaya tenggori kan itu di sekolah kita udah ada. Anak-anak budaya literasi. itu budaya literasi. Kemudian membaca, misalnya membaca apa Bu? Membaca Al-Quran sebelum masuk, ya tahu sebelum pelajaran. Itu kan yang beragam itu membaca Al-Quran bersama-sama. Ngerti toh? Nah itu termasuk budaya membaca literasi. Membaca maksudnya apa? Budaya literasi itu membudayakan, membiasakan anak. Jadi misalnya literasi membaca ya biar anak terbiasa untuk membaca. Jadi misalnya literasi tulis ya biar anak terbiasa untuk menulis. Iya toh? Macam-macam. Kemudian ada juga kan literasi itu lagi loh, apa tuh yang kaitannya dengan elektronik itu digital ya? Iya, literasi IT ya. Lah itu misalnya anak-anak diberi pelajaran komputer, ya toh, anak-anak disuruh mengerjakan lewat komputer itu kan termasuk dibudayakan. Jadi anak-anak tidak praktek, ya toh? Nah itu. Jadi yang jelas membaca, menulis kaitannya dengan bahasa Indonesia ya. Terus kamu itu diajari untuk berwawancara seperti ini, itu tuh juga supaya kamu pintar dalam menggunakan bahasa, gitu. Jadi begitu ya. Ya, terus apa lagi? Manfaatnya banyak sekali. ini Bu ya. 1, 2, 3. Mengapa SMP Negeri 1 Sukoharjo perlu mengembangkan budaya literasi? Ya, harus, itu tidak hanya perlu tapi harus. Jangan sampai ketinggalan. Masa ada orang bicara ini masalah novel yang terkenal ini, cerpen yang terkenal ini kamu nggak tahu, SMP 1 nggak tahu, di sini kok ya. Iya. Ya malu-maluin itu harus tahu. Kemudian masa kamu SMP 1 katanya beragama Islam, ya dong, nggak bisa baca Al-Quran. Apa kata dirinya? Iya dong. Berarti harus seperti itu. Jadi mengapa harus dibudayakan? Supaya anak-anak terbiasa, ya dong, atau membudaya hal-hal seperti itu, membaca, menulis, gitu. Jadi supaya mereka dibudaya seperti itu, gitu. Nah, gitu. Ini khususnya bahasa loh ya, terutama membaca, menulis, menyimak itu juga harus pintar. Gitu. Hai teman-teman, kali ini kita akan mewawancarai Ibu Eni Haryanisi. Mari kita wawancarai beliau. Waalaikumsalam anak-anak, ada apa ini? Nah, kami dari tim pengembangan budaya dari seni SMP Negeri 1 Sukoharjo ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk mewawancarai mengenai apa ya? budaya literasi. Oke, budaya literasi di sekolah. Silakan duduk sini dulu, semua duduk di sini dulu. Kita ngobrol-ngobrol tentang literasi anak-anak. Silakan duduk di sini. Oke. Ayo. Siapa namamu? Siapa? Kamu Mas? Rian. Terus Sadan ya. Oke. Apa Sadan yang mau ditanyakan pada Bu ini? Nah, di SMP Negeri 1 Sukoharjo ini apa aja sih pengembangan literasinya, sama bagaimana kita bisa mengembangkan gitu budaya literasi di sekolah ini? Begini, sebelum tentang pengembangan budaya literasi harus tahu dulu literasi itu apa nak, gitu toh? Ya. Literasi itu tentu saja tidak lepas dari kegiatan hari ini. Kebetulan Bu Eni sedang membaca novel ini Ranah 3 Warna. Pernah membaca belum anak-anak? Kalau saya sih Negeri 5 Menara. Negeri 5 Menara sudah. Ini kelanjutannya sayang. Siapa tokohnya? Ada Alif Fikri di situ. Yang kalau di Negeri 5 Menara kan ketika Alif Fikri kuliah di pondok di pondok Madani. Nah ini kelanjutannya ketika dia sudah berhasil sampai sekolah di luar negeri. Nah, ini Bu Eni sedang baca. Oke. Nah literasi itu tidak lepas dari kegiatan membaca anak-anak. Jadi intinya bahwa literasi itu adalah orang yang suka belajar. Nah,
tidak lepas dari kemampuan orang dalam membaca, menulis, berbicara, atau intinya orang yang pandai memecahkan masalah gitu. Jadi literasi itu tujuannya itu anak-anak. Jadi nanti jadi literasi itu tidak hanya kegiatan berupa intinya tetap membaca, tetapi ada di situ kegiatan berbicara, ada kegiatan menulis, ada membaca simbol, membaca lambang. Literasi pun ada macam-macam, tidak hanya membaca menulis, ada literasi digital juga. Sekarang kan kalian kan sekarang sedang di masa pandemi kan ada kegiatan pembelajaran online. Nah, ini namanya juga literasi digital. Bagaimana bisa memanfaatkan alat-alat digital, handphone, tablet, laptop kalian untuk pembelajaran, untuk membuat sesuatu, itu namanya juga sudah kegiatan berliterasi. Nah, literasi sendiri itu anak-anak itu sebenarnya ada 3 tahap. Jadi tahap yang pertama itu namanya pembiasaan. Jadi itu ada tahap-tahapnya. Jadi pembiasaan. Jadi pembiasaan itu bagaimana menciptakan suasana di sekolah ini sekaligus pengembangan budaya literasi di SMP 1 ya. Itu menjadi sekolah yang bersifat literat, artinya bernuansa literasi. Nah, jadi misalnya kalian kan kemarin menghias pohon-pohon dengan karya-karya kalian, masih ingat toh? Ketika karya-karya kalian buat pantun, membuat puisi, kemudian ditempel, digantung di pohon-pohon, kemudian mading-mading kalian dipasang. Ketika kita lomba mading, kemudian dipasang di mading-mading kita. Kalian menggambar di papan terlenan ya, nah itu ya, dilukis, kemudian dipajang. Ini untuk dalam rangka salah satu juga budaya literasi, menciptakan sekolah yang bernuansa literasi gitu. Terus lagi misalnya kalau kalian pembelajaran pada waktu masih tatap muka, nak, itu apa yang sebelum pembelajaran 15 menit pertama apa itu, nak? Literasi membaca ada literasi Quran, ada literasi buku fiksi non fiksi. Nah, seperti ini bukunya buku fiksi. Nah, kalau buku fiksi itu novel kayak gini nih, maksudnya buku fiksi yang seperti kalian baca. Itu termasuk salah satu pembiasaan agar anak-anak biasa berbudaya literasi gitu. Nih, terus kemudian nah ini kan ketika tidak hanya membaca ini, ketika kalian kan semua diwajibkan di SMP 1 salah satunya wajib dalam 1 semester minimal itu membaca 1 buku fiksi dan 1 buku non fiksi ya toh. Terus disuruh membuat apa itu, nak? Membuat jurnal. Jurnalnya isinya apa? Ayo, masih ingat dah? Resensi buku tersebut, komentar buku tersebut. Ada kapan kalian membacanya, sampai halaman berapa, dibuat rangkumannya, dibuat komentarnya, kan gitu kan, nak? Tadi kebetulan ini sedang memeriksa pekerjaan teman kalian. Terus setelah itu membuat apanya, nak? Sinopsisnya, baru resensinya. Lah ini namanya sudah pada tahap pembelajaran. Nah, maaf, ini sudah tadi tahap pertama tadi apa, nak, tadi pembiasaan. Ini maksudnya pada tahap pengembangan. Dan juga hal tersebut juga nanti ada nilainya juga. Ada, dinilai. Meskipun selain ini, kalau kegiatan ini kan nanti sudah masuknya selain pengembangan itu nanti lanjutnya ke tahap pada pembelajaran. Jadi sekaligus awalnya dari pembiasaan, kemudian dikembangkan, kemudian nanti di pembelajaran pun kan kalian itu tanpa kalian sadari sebenarnya kalian tuh sudah berliterasi. Ketika misalnya Bu ini buku apa, anak-anak, judulnya apa? Oh, ranah 3 warna. Kemudian Bu Eni tanya, kira-kira isinya tentang apa? Terus kalian mengungkapkan prediksinya. Oh, menduga, hipotesis kan isinya tentang ini, Bu, tentang ini. Oke. Terus kemudian baru apakah betul jawaban kalian itu? Kita baca, misalnya kita baca, terus nanti akhirnya bagaimana, cocok enggak tadi praduga kalian dengan isinya? Itu sudah masuk pada tahap pembelajaran. Sama saja, tidak hanya untuk guru bahasa Indonesia, semuanya. Ketika Bapak Ibu guru mengajar, kemudian kalian diminta menduga apa isi, apa materinya Bapak Ibu guru, kemudian nanti belajar bersama membaca bukunya, baru menyimpulkan. Ini juga sudah berliterasi. Nah,
banyak sekali kegiatan literasi yang di SMP 1 Sukoharjo lakukan. Ini bahkan kemarin termasuk sekolah literasi Sosolo Raya juara 1. Nah, terus kemarin nasionalnya yang regionalnya pun kemarin masuk nominasi. Kalian masih ingat ketika ada kegiatan membuat 1000 puisi? Di mana itu? Di halaman di halaman sekolah ya toh. Ada membuat 1000 puisi. Bisakah itu berliterasi anak-anak disebut literasi? Bisa. Ketika kalian ada pengajian umum, sebelum pengajian umum sadar kalau tidak salah ada berpuisi Islami, betul. Termasuk literasi juga. Terus kemudian membaca Quran, kemudian berpidato dalam bahasa Arab. Berpidato itu keterampilan apa nak? Keterampilan berbicara. Tadi masuk enggak itu literasi? Masuk. Ini berarti sudah banyak. Setiap kali kita akan ada kegiatan pengajian, ada anak yang berpidato dalam bahasa Arab, kemudian ada yang berbahasa Indonesia. Ketika ada kegiatan membaca 1000 puisi, tidak hanya puisi dalam bahasa Indonesia, ada geguritan dalam bahasa Jawa, bahasa Inggris. Mas ingat nak apalagi? Bahasa Arab kadang juga ada. Iya. Pernahkah kita bermusikalisasi puisi? Pernah. Itu masuk enggak itu literasi? Masuk. Jadi kalau kita juga membuat karya sastra, membaca karya sastra seperti puisi, syair, dan juga membuat cerpen, sudah termasuk literasi. Nah, bagus. Tapi apakah hanya terbatas pada karya sastra? Tidak juga. Tidak juga. Tadi kan literasi itu umum, nak. Bisa kalian literasi numerik, pelajaran matematika, banyak menghitung. Iya toh? Itu sudah termasuk literasi. Iya. Ketika kalian pada menghitung, membaca simbol, membaca lambang di matematika, di fisika, itu namanya literasi numerik, itu sudah masuk juga kegiatan literasi. Ini. Terus kemarin banyak sekali, tidak hanya itu, ada yang ikut maju lomba membuat sinopsis, kemudian ada yang membaca cerpen, ada yang membaca puisi, kemudian ada yang ikut kegiatan seni, geguritan, ada yang apa itu nak di kesenian yang rebana, iya toh rebana itu kan banyak, itu juga literasi budaya itu. Dan termasuk juga, saya juga pidato bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Kemarin kamu juga menang ya waktu di itu alhamdulillah sip. Meskipun di provinsi belum berhasil, tidak apa-apa. Yang penting semangat, di SMP 1 harus nomor 1 di Kabupaten Sukoharjo. Nah, ketika literasi intinya membaca, apapun kegiatan baik itu numerik, digital ataupun apapun, pasti kan ada kegiatan membaca di dalamnya. Kira-kira sekarang Bu Eni ganti tanya, ada nggak manfaat dari kegiatan membaca ketika kamu diminta membaca buku fiksi, non fiksi, itu ada nggak manfaatnya? Tentu saja ada. Apa? Coba seperti menurut saya gitu, membaca buku numerik dulu, kita juga minimal bisa mengetahui rumus-rumus yang ada di dalamnya. Oke, sip. Bisa menambah ilmu pengetahuan juga. Pernahkah kamu membaca ensiklopedia? Pernah. Ada enggak tambahan wawasan kamu di situ tentang kata-kata? Banyak sekali. Ya toh? Pernah toh nak? Lah ini berarti dengan berliterasi manfaatnya apa itu nak? Menambah wawasan, menambah pengetahuan apa tidak? Menambah pengetahuan. Ini apalagi kira-kira? Jika kita membaca buku fiksi atau kadang juga non fiksi, bisa menambah imajinasi kita juga. Oh, artinya ini anak-anakku, ketika kita mempunyai suatu masalah misalnya, saya tidak paham bagaimana toh cara membuat jus jambu misalnya. Terus kemudian kalian membaca di buku atau di YouTube cara membuat jus jambu. Kira-kira nanti kalian bisa nggak membuat jus jambu? Bisa. Lah, artinya begini anak, ketika kita berliterasi itu orang itu kita itu akan menjadi sosok yang literat. Artinya sosok yang literat itu apa anak-anak? Sosok yang cerdas, sosok yang pandai, dan sosok yang mampu memecahkan masalah di dalam kehidupannya. Ketika punya masalah mampu mengatasinya dengan kemampuan yang dimiliki dari wawasan
berbagai macam tadi. Nah itu, jadi intinya itu. Kalau budaya di SMP selalu luar biasa. Hanya memang di masa pandemi ini agak ada kemunduran, tapi kita semua maklum karena ya semuanya serba dibatasi. Tapi saya yakin kalian pun kan tidak patah semangat di dalam. Nah ini juga nak, kalau orang yang literat, sosok yang literat, bagaimana belajar dari COVID-19 ini, kalian juga bisa berliterasi. Bagaimana kamu menyikapi dengan adanya pandemi ini, kemudian harus belajar di rumah, itu tapi kalian tetap berkarya. Kemarin kan juara tingkat 3 nasional, ya toh, apa itu? Musik Bu, bermusik. Lagu apa itu nak? Tumbuh Lestari. Masuk literasi enggak itu nak? Masuk juga. Luar biasa Bu, ini sampai terharu, bangga sekali itu. Di tengah-tengah pandemi kita masih berkarya. Artinya kita bisa belajar dari COVID-19. Intinya ini anak-anak, kita harus bisa mengambil manfaat dari apapun keadaan yang sedang kita alami. Itu berarti menjadi sosok yang cerdas, sosok yang literat. Oke, begitu anak-anakku. Dan nanti mudah-mudahan kita berdoa pandemi segera berakhir, kemudian kita bisa berliterasi yang lebih banyak lagi. Itu, oke. Nanti pojok-pojok literasinya dilihat itu nanti, oke. Terus kalian kan juga masih sudah kangen atau menghias kelas dengan pohon-pohon literasi. Kangen sekali. Ada toh kelas kalian pohon literasinya? Ada. Karya-karya kalian masih dipasang gitu? Masih. Ya, besok diperbarui kalau kita sudah masuk. Ya, nak, ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Mungkin sudah cukup Bu. Ya, oke. Terima kasih. Kalian tetap belajar, tetap semangat. Semoga pandemi segera berlalu dan literasi segera bisa kita budayakan kembali. Terima kasih begitu anak-anakku. Dan juga berarti sebagai siswa SMP Negeri 1 Sukoharjo, mari kita kembangkan budaya literasi ini. Sip. Setuju. Ini sampai kapanpun itu ya. Dan mari menjadi siswa yang pandai, cerdas, dan literat. Betul. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Salam untuk semuanya. Baik, sampaikan Bu. salam Bu Eni, salam kangen-kangen untuk semuanya, dan tetap sayangku, cintaku. I love you. Ini. Hai. Hai teman-teman, kali ini kita akan mewawancarai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Halo anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siwi Wahyu Sakoso. Pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan tentang pengembangan literasi yang ada di sekolah. Anak-anakku, kalian harus mempunyai dan rasa suka kepada dengan kita tentang literasi. Kebiasaan yang harus kalian lakukan itu bisa kalian menggunakan referensi selain buku mapel yang kalian dapatkan. Anak-anak, kesempatan kali ini juga anak-anak harus mulai memberikan rasa kenyamanan pada diri kalian masing-masing agar kalian sering membaca dari buku yang kalian dapat di sekitar kalian, agar kalian mendapat tambahan tentang ilmu pengetahuan dan pengalaman yang kamu dapat dari buku tersebut. Anak-anakku, dengan kalian membaca, nanti kalian bisa mengembangkan bakat yang terpendam dalam diri kalian masing-masing. Dan yakinlah bahwa dengan literasi itu nanti kalian bisa mengembangkan bakat kalian masing-masing. Contohnya, kalian bisa membuat cerpen, kalian bisa membuat puisi, dan dengan semua itu nanti kalian bisa lebih kreatif dalam pengembangan bakat yang kalian miliki. Anak-anakku, yakinlah bahwa apa yang kalian lakukan dalam hal literasi nanti akan menciptakan kreativitas yang lebih profesional dalam diri kalian masing-masing. Contohnya, kalian bisa membuat puisi, kalian bisa membuat novel, dan kemungkinan untuk membuat karya-karya yang lain yang mempunyai jiwa seni yang tinggi. Sekian dari Bu Siwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang tercinta, perkenalkan, nama saya Fitroni, guru bahasa Indonesia. Hari ini kita akan review tentang literasi. Di sekolah kita ini di SMP 1 banyak ya referensi untuk literasi. Di perpustakaan itu ada banyak sekali.
untuk kalian yang suka membaca novel bisa mencari, kemudian untuk yang suka tentang puisi bisa mengembangkan puisimu lewat sekolahan ya. Di sekolahan ini ada pengembangan literasi banyak sekali. Kita guru bahasa Indonesia semampunya akan menampung minat dan bakat kalian. Selain dari perpustakaan, kalian bisa mengembangkan minat literasi kalian bisa lewat sosmed. Ada di internet itu yang namanya Wattpad, kalian bisa mencari referensi dari situ, kemudian dikembangkan, dikirim lewat itu, lewat email itu bisa. Kemudian langkah dari sekolah itu juga ada, yaitu kalau masuk ya, setiap pagi itu 15 menit untuk literasi, bisa kalian membaca buku novel, kemudian buku referensi lain selain buku mata pelajaran. Nah, anak-anak, mungkin itu tips dari saya tentang literasi. Kalian harus tetap semangat belajar dari rumah, kalian harus jaga kesehatan, jaga jarak. Kalau keluar rumah harus pakai masker. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ini karyaku, yo. Mana kreasi kalian? Ini karyaku. Angkat yang tinggi nak, angkat yang tinggi karya kalian. Oke. Tunjukkan pada Bu Eni. Ya. Oke. Oke, yang sini. Mana karya kalian? Mana kreasi kalian? Ini karyaku. Oke. Nih. Biar diambil gambarnya dulu. Bentar, semuanya kalian mana? Semuanya seperti kalian. Oke. Ya, tahan dulu. Sebelah sini. Mana benih? Nih, oke. Ayo. Tunjukkan mana kreasimu. Ini puisimu. Oke. Nih. Senyum manis semua. Oke. Ayo sini di atas dulu. Yo, ini patah. Oke. Silakan besok. Mending ini hasil karya anak-anak. Jangan sampai ada yang terlewat tidak diambil gambarnya. Biar nanti kalau ditampilkan di majalah Bobo kelihatan semuanya. Oke. Mana puisimu, mana kreasimu lah? Ayo Bapak, mana kreasimu? Karya Raihan Fikri Ardiansyah. Sahabat perempuanku. Kau selalu ada di setiap hari-hariku. Kau selalu ada di setiap waktuku. Kau selalu ada di setiap hidupku. Kau selalu ada mendukungku di setiap langkahku. Sahabat perempuanku.
aku. Kau selalu berikan solusi di setiap masalah yang kudapat. Kau selalu ada menemani langkahku di setiap harinya. Sahabat perempuanku, kita selalu saling melengkapi. Kita selalu berbagi solusi. Kita selalu terbuka dengan apapun. Kita selalu bergurau dan candaria bersama. Sahabat perempuanku, maafkan aku jika diriku memiliki kesalahan. Maafkan aku jika diriku kadang membuatmu susah. Maafkan aku jika diriku suka merepotkanmu. Tapi aku yakin kaulah sahabat perempuanku. Sebutkan namanya. Sahabat perempuanku. Namanya siapa? Ayo, siapakah kira-kira sahabat? Pengen tahu jangan? Pengen tahu jangan? Ini kira-kira ditujukan kepada siapa sahabat perempuan ini? Sama. Ada Benny kan juga perempuan. Oh, pena kalau si A si B, kalau si C pena. Tidak berani mengungkapkan di sini. Kira-kira sahabat perempuanmu yang kamu tuju itu tahu nggak kalau itu yang dimaksud dia? Silakan yang dimaksud sahabat perempuannya lahiran untuk berdua-dua dan berbunga-bunga.